Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Yulianti dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI dengan standar ISO 27001 yang ditujukan kepada DPP Perbarindo sebagai syarat tes kedua dalam posisi internship sebagai auditor teknologi informasi. Masuk kepada definisi SMKI, yaitu merupakan pendekatan sistematis yang ditujukan untuk mengelola informasi perusahaan yang bersifat sensitif agar tetap aman. Nah, SMKI ini sendiri terdiri dari kebijakan, prosedur, pedoman, dan sumber daya serta aktivitas terkait yang dikelola secara kolektif oleh suatu organisasi dalam upaya melindungi aset informasinya. ISO 27001 ini menetapkan persyaratan dalam mendirikan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, memeriksa, mempertahankan, hingga meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi dalam suatu organisasi. ISO 27001 juga mencakup aspek-aspek seperti kebijakan keamanan informasi, pengelolaan risiko, pengendalian keamanan, pengelolaan akses, pemantauan, dan peninjauan kinerja keamanan informasi, serta tindak lanjut atas insiden keamanan yang bertujuan untuk melindungi informasi dan aset terkait dari ancaman, risiko, atau gangguan yang dapat mempengaruhi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Adapun manfaat ISO 27001 ini yang pertama adalah perlindungan data dan informasi sensitif dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan, di mana dengan adanya integritas informasi yang dihasilkan oleh perusahaan atau organisasi mampu memberikan rasa trust kepada pelanggan akan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada kepatuhan hukum dan regulasi, di mana dengan adanya sertifikasi ISO 27001 membuat perusahaan tetap berada dalam rambu-rambu peraturan atau kebijakan yang telah ditentukan sebagai syarat dari ISO 27001 sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi risiko keamanan. Dengan diterapkannya ISO 27001 ini pada perusahaan atau organisasi, mereka bisa mengendalikan proses implementasi dengan mengidentifikasi risiko-risiko atau kemungkinan-kemungkinan ancaman yang bisa saja terjadi dalam implementasi teknologi informasi. Selanjutnya ada proses implementasi dari ISO 27001. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan organisasi atau perusahaan terkait dengan implementasi teknologi yang ingin dilakukan. Yang kedua, perencanaan implementasi yang dilakukan dengan membuat tahapan-tahapan dalam jangka waktu tertentu dan capaian-capaian yang ingin dilakukan. Yang ketiga, lakukan implementasi kebijakan dan prosedur dalam proses implementasi teknologi informasi yang dilakukan. Yang keempat adalah melakukan audit internal, yaitu proses yang mencakup mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan juga ancaman-ancaman yang mungkin terjadi dari sisi internal. Kemudian yang kelima, melakukan sertifikasi secara eksternal, mengidentifikasi ancaman-ancaman yang berpotensi dari pihak-pihak luar. Kemudian yang keenam, melakukan tindak lanjut dari hasil audit internal maupun eksternal. Dan yang ketujuh adalah melakukan sertifikasi dan juga pemeliharaan dari hasil audit yang dilakukan. Terakhir ada tantangan ISO 27001. Nah, tantangan yang biasa terjadi yaitu meliputi pemahaman dan keterlibatan staf, di mana pemahaman dan keterlibatan staf ini sangat penting ya untuk uh, pengimplementasian ISO 27001 ini. Yang kedua, pengelolaan perubahan, di mana perlu adanya manajemen perubahan dalam suatu organisasi ketika melakukan implementasi. Yang ketiga, pemeliharaan dan pemantauan yang kontinu. Yang keempat, menjaga kepatuhan terus-menerus, menjaga dan juga kebutuhan sumber daya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut ada referensi dari yang saya gunakan untuk menjelaskan materi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.